Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Suciunita, kelas PAI 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran berbasis TIK. Adapun media yang saya gunakan yaitu media PowerPoint. Berikut penjelasannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran berbasis multimedia presentasi. Adapun program aplikasi presentasi yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, adapun materi yang akan saya bahas kali ini mengenai materi muamalah transaksi ekonomi dalam Islam. Sebelum kita memulai masuk pada materi muamalah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur layanan yang ditampilkan di sini untuk memudahkan para peserta didik dalam mengakses pembelajaran tersebut. Nah, di sini contohnya ada materi jual beli, simpan pinjam, dan sewa menyewa. Nah, di sini peserta didik akan dimudahkan untuk langsung tertuju pada materi yang ingin mereka ketahui. Contohnya saja seperti materi simpan pinjam. Di sini tinggal satu kali klik ikonnya, kemudian peserta didik akan ditujukan langsung pada materi tersebut. Nah, sini langsung masuk pada materi simpan pinjam. Adapun dua layanan fitur pendukung seperti menu home dan menu untuk kembali ke slide sebelumnya. Ini dapat diakses oleh peserta didik untuk tinggal satu kali klik saja langsung kembali. Nah, untuk itu kita langsung masuk saja pada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, sebagaimana yang terlihat, adapun beberapa poin-poin yang ditampilkan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran transaksi ekonomi ini. Kemudian kita langsung masuk saja pada peta konsepnya. Adapun peta konsep di sini yang akan mengarahkan kita pada materi pembelajaran kali ini yaitu muamalah. Di sini kita akan mempelajari mengenai definisi muamalah, kemudian asas-asas transaksi ekonomi, kemudian transaksi ekonomi dalam Islam, di mana dalam transaksi ekonomi itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jual beli, simpan pinjam, dan sewa menyewa. Kemudian kita masuk pada materi muamalah dan asas-asas transaksi ekonomi. Apa itu muamalah? Muamalah adalah bagian dari rukun Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Adapun asas-asas transaksi ekonomi, seperti setiap transaksi pada dasarnya mengikat. Yang kedua, syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan hukum syara. Kemudian setiap transaksi dilakukan secara sukarela. Kemudian setiap transaksi harus didasari dengan niat ikhlas. Adapun adat kebiasaan tidak boleh menyimpang dari syara. Kita lanjut pada materi jual beli. Jual beli itu merupakan suatu persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu terdiri atas 3 rukun dan beberapa syarat yang mendukung, seperti salah satunya. Yang pertama yaitu orang yang melaksanakan akad jual beli harus dengan syarat berakal balik. Kemudian yang kedua, sikat adanya ijab dan kabul dengan syarat tanpa adanya paksaan. Kemudian yang ketiga, barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan syarat halal, bermanfaat, hak milik pribadi. Kemudian masuk pada materi macam-macam jual beli. Apa aja macam-macam jual beli? Itu jual beli yang sah
jual beli yang sah yaitu jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian ada jual beli batil, jual beli fasid, kemudian menawarkan sesuatu berupa barang dengan maksud hanya untuk mempengaruhi, kemudian monopoli yaitu menimbun barang. Kemudian kita langsung masuk saja pada materi simpan pinjam. Nah, apa sih itu simpan pinjam? Simpan pinjam merupakan suatu kegiatan memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya agar dapat dikembalikan lagi zat barang tersebut. Kemudian ada pun rukun dan syarat dalam simpan pinjam, yaitu yang pertama yang berpiutang atau yang meminjami, dan yang berutang peminjam harus sesuai syarat yaitu berakal, tidak disertai kelebihan pada saat pengembalian, kemudian dikembalikan tepat pada waktu yang telah disepakati. Adapun barang yang dipinjam harus milik pribadi, milik yang meminjami, kemudian mengembalikan tidak boleh kurang dari nilainya. Kita masuk pada materi sewa menyewa. Apa sih itu sewa menyewa? Sewa menyewa merupakan taksasi tertentu terhadap suatu manfaat yang dituju bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Adapun rukun dan syarat sewa menyewa, yaitu yang pertama, pihak yang berakad harus sesuai dengan syarat tanpa adanya paksaan, kemudian balik dan berakal. Yang kedua, sesuatu yang diakadkan berupa barang dan jasa seperti dengan syarat miliki manfaat halal secara syara, jelas dalam bentuk, sifat, dan ukuran. Kemudian adanya sikat, yaitu ijab dan kabul. Adapun macam-macam sewa menyewa, yaitu yang pertama sewa menyewa atau ijarah yang bersifat manfaat seperti menyewakan rumah. Kemudian yang kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan seperti memberikan pekerjaan kepada orang mengenai pekerjaan yang jelas. Kemudian berakhirnya akad atau sewa menyewa, yaitu di mana objek ijarah atau akad itu hilang atau musnah. Yang kedua, habisnya tanggah waktu yang telah disepakati. Oke. Sekian presentasi akhir tampilan dari penggunaan aplikasi Microsoft PowerPoint. Itu tadi penjelasan mengenai media pembelajaran berbasis multimedia presentasi menggunakan aplikasi PowerPoint. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.